Ketika Yesus selesai mengatakan hal-hal ini kepada orang-orang, dia pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira Romawi di sana yang memiliki seorang karyawan yang sangat disayanginya. Karyawan itu sakit parah, hampir mati. Ketika petugas itu mendengar tentang Yesus, dia mengirim beberapa pemimpin Yahudi untuk memintanya datang dan menyembuhkan karyawannya. Mereka pergi untuk berbicara dengan Yesus dan terus bertanya kepadanya, "Orang ini benar-benar layak mendapatkan bantuan Anda, karena dia sangat menghargai orang-orang kami dan bahkan membangun sinagoga untuk kami." Jadi Yesus pergi bersama mereka. Namun, ketika dia dekat dengan rumah, petugas Romawi mengirim beberapa teman untuk berkata kepada Yesus, "Tuan, jangan khawatir, karena saya tidak pantas Anda masuk ke rumah saya. Dan saya juga berpikir bahwa saya tidak pantas mendapat kehormatan untuk berbicara secara pribadi dengan Anda. Beri saja perintah, dan karyawan saya akan baik-baik saja. Saya juga di bawah otoritas perwira senior dan saya memiliki tentara yang mematuhi perintah saya." Saya berkata kepada satu orang, "Ayo," dan dia pergi. Saya berkata kepada yang lain, "Kemarilah," dan dia datang. Dan saya juga berkata kepada karyawan saya, "Lakukan ini," dan dia melakukannya. Yesus sangat heran ketika mendengar ini. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada orang banyak yang mengikutinya, "Saya katakan kepada Anda bahwa saya belum pernah melihat begitu banyak iman, bahkan di antara orang-orang Israel." Kemudian teman-teman petugas tersebut kembali ke rumahnya dan menemukan bahwa karyawan tersebut telah sembuh. Tak lama kemudian Yesus pergi ke sebuah kota bernama Nain. Murid-muridnya dan banyak orang pergi bersamanya. Ketika dia mendekati gerbang kota, pemakaman sedang berlangsung. Almarhum adalah anak tunggal seorang janda, dan banyak orang di kota pergi bersamanya. Ketika Tuhan melihatnya, dia sangat kasihan padanya dan berkata, "Jangan menangis." Kemudian dia mendekat dan menyentuh peti mati, dan mereka yang membawanya berhenti. Kemudian Yesus berkata, "Anak muda, saya perintahkan Anda, bangun." Anak laki-laki itu duduk di peti mati dan mulai berbicara, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Setiap orang sangat takut dan memuji Tuhan, berkata, "Betapa hebatnya Nabi muncul di antara kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya." Berita tentang Yesus ini menyebar ke seluruh negeri dan daerah tetangga. Murid Yohanes Pembaptis menceritakan semua ini kepadanya. Kemudian Joel memanggil mereka berdua dan dia mengirim mereka kepada Tuhan Yesus untuk bertanya, "Apakah kamu orang yang akan datang atau haruskah kami menunggu yang lain?" Kemudian mereka pergi ke tempat Yesus berada dan berkata, "Yohanes Pembaptis mengutus kami untuk menanyakan hal-hal berikut, apakah Anda yang akan datang atau haruskah kami menunggu yang lain?" Saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari penyakit dan penderitaan mereka, mengusir roh-roh jahat dan juga menyembuhkan banyak orang buta. Kemudian dia menjawab murid-murid John, "Kembalilah dan beritahu John apa yang kamu lihat dan dengar." Beritahu dia bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita kusta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin menerima Injil. Dan bahagia adalah orang-orang yang tidak meragukan saya. Ketika murid-murid Yohanes pergi, Yesus mulai memberitahu orang-orang tentang Yohanes. "Apa yang Anda lihat di padang gurun? Buluh yang diguncang angin? Apa yang Anda lihat? Seorang pria berpakaian bagus. Sekarang, mereka yang berpakaian bagus dan hidup mewah tinggal di istana. Jadi beritahu saya, apa yang Anda lihat? Seorang nabi? Ya, dan saya menyatakan bahwa Anda telah melihat lebih dari sekadar seorang nabi. Karena Yohanes adalah satu-satunya yang dikatakan kitab suci, inilah utusanku, kata Tuhan. Aku akan mengutus dia lebih dulu darimu untuk mempersiapkan jalanmu. Saya memberitahu Anda bahwa dari semua pria yang telah lahir, John adalah yang terbesar. Tapi siapapun yang paling kecil di kerajaan Allah lebih besar darinya. Para pemungut pajak dan semua orang mendengar itu.
Mereka adalah orang-orang yang menaati perintah Tuhan yang benar dan telah dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat tidak ingin dibaptis oleh Yohanes sehingga mereka menolak rencana Tuhan bagi mereka. Dan Yesus mengakhiri dengan berkata, "Tetapi dengan siapa saya dapat membandingkan orang-orang hari ini? Seperti apa mereka? Mereka seperti anak-anak yang duduk di alun-alun. Satu kelompok berteriak pada yang lain, 'Kami memainkan lagu pernikahan, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu pemakaman, tapi kamu tidak menangis.' Yohanes Pembaptis berpuasa dan tidak minum anggur, dan Anda berkata, 'Dia dikuasai oleh setan.' Anak Manusia makan dan minum, dan Anda berkata, 'Lihat, orang ini rakus dan peminum, dia adalah teman pemungut pajak dan orang lain yang memiliki reputasi buruk.' Tetapi mereka yang menerima hikmat Tuhan menunjukkan bahwa itu benar." Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan malam. Yesus pergi ke rumahnya dan duduk untuk makan. Di kota itu tinggal seorang wanita dengan reputasi buruk. Dia mengetahui bahwa Yesus sedang makan malam di rumah orang Farisi. Kemudian dia mengambil botol yang terbuat dari pualam, diisi dengan parfum, dan dia berdiri di dekat kaki Yesus di belakang. Dia menangis dan air matanya membasahi kakinya. Kemudian dia menyekanya dengan rambutnya sendiri. Dia mencium kaki Yesus dan menuangkan parfum ke atasnya. Ketika orang Farisi melihat ini, dia berpikir, jika pria ini sebenarnya adalah seorang nabi, dia akan tahu siapa wanita ini yang menyentuhnya dan kehidupan dosa yang dipimpinnya. Yesus kemudian berkata kepada orang Farisi, "Simon, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda." "Bicaralah, Guru," jawab Simon. Yesus berkata, "Dua pria berhutang budi kepada seorang pria yang biasa meminjamkan uang. Satu berhutang 500 keping perak, dan yang lainnya 50, tapi tak satu pun dari mereka bisa membayar orang yang dia pinjam. Jadi dia memaafkan hutang semua orang. Mana yang paling menyayangi Anda?" "Saya pikir itu orang yang paling dimaafkan," jawab Simon. "Kamu benar," kata Yesus. Kemudian dia menoleh ke wanita itu dan berkata kepada Simon, "Apakah Anda melihat wanita ini? Ketika saya masuk, Anda tidak menawarkan saya air untuk mencuci kaki saya, tetapi dia mencucinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Anda tidak mencium saya ketika saya tiba, namun dia tidak berhenti mencium kakiku sejak aku masuk. Kamu tidak mengoleskan minyak wangi ke kepalaku, tapi parfum itu menumpahkan di kakiku. Saya beritahu Anda, kemudian, bahwa kasih besar yang dia tunjukkan membuktikan bahwa banyak dosanya telah diampuni. Tapi di mana sedikit yang diampuni, sedikit cinta yang ditampilkan." Kemudian Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosa-dosamu diampuni." Mereka yang duduk di meja mulai bertanya, siapakah orang yang bahkan mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Iman Anda telah menyelamatkan Anda. Pergilah dengan damai." Lukas 7:1-50